kita adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kita mulai hari ini dengan diciptakan untuk kekekalan. Diciptakan untuk kekekalan, ini tujuan yang pertama kita akan belajar pagi hari ini. Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Jadi pada dasarnya kita adalah manusia secara rohani, ada kekekalan dalam diri kita. Karena itu banyak orang takut untuk meninggal. Dia ingin mau hidup terus. Kenapa? Karena ada nilai kekekalan di dalam dia punya hidup. Kita diciptakan untuk kekekalan. Kita diciptakan untuk kekekalan. Tentu Allah tidak menciptakan makhluk seperti manusia hanya hidup untuk sehari. Ini Abraham Lincoln, Presiden Amerika, dia pernah berkata bahwa seperti manusia, tentu Allah tidak menciptakan makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak, manusia diciptakan untuk kekekalan. Jadi ada bagian dalam diri kita bernilai kekal. Bernilai kekal. Cuma sayang sekali dalam hidup ini banyak orang digerakkan oleh hal-hal yang bernilai sementara. Amin. Haleluya. Padahal dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya itu kekal. Ingat, kekekalan ini hanya hidup di dua tempat, surga dan neraka. Tapi sayang sekali dalam hidup ini ada banyak orang digerakkan oleh kekekalan. Kehidupan yang tragis itu bukan hari kematian. Kehidupan yang tragis adalah mati tanpa tujuan. Nah, ini. Itu yang Paulus katakan, kematian itu keuntungan. Bukan sesuatu yang merugikan. Yang menjadi masalah, apakah waktu engkau mati dalam tujuan ilahi? Itu yang menjadi persoalan. Banyak orang mencari tujuan hidupnya, dia fokus kepada dirinya. Ini. Bagaimana besok saya hidup? Bagaimana saya punya sesuatu? Jadi ini kesalahan besar. Karena waktu kita mau mencari tujuan hidup, kita selalu berfokus kepada diri kita. Padahal kita tidak bisa menciptakan diri kita. Kita bukan pencipta, tapi kita adalah ciptaan. Kalau mau menemukan tujuan hidup, kita harus fokus kepada pencipta kita. Saya berasal dari mana? Kenapa saya ada di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi fokus perhatian kita selama kita dalam dunia ini. Amin, haleluya. Oleh karena dalam bulan November saya harap boleh ikut ibadah terus, karena saya akan khotbah hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan yang pertama, pagi ini kita belajar bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Kekekalan menggerakkan hidup saya. Itu. Kita bergerak kekal. Pernah ada seorang anak jalanan, orang jalanan di Australia, dia setiap jalan dia tulis kekekalan. Setiap 5 meter dia tulis kekekalan. Jadi semua orang yang lewat, mereka melihat kalimat itu, mereka bergetar, kata-kata mereka bergetar. Di hati mereka bergetar. Mereka pikir ini kata-kata luar biasa. Dan banyak orang diubahkan karena dengan satu kalimat kekekalan. Dan kata kekekalan ini sekarang diukir dengan indah di salah satu museum di Australia. Ternyata siapapun kita di dunia ini, di balik hidup ini ada hidup. Dan itu adalah kekekalan. Itu kekekalan. Cuma sayang sekali banyak orang yang menemukan tujuan hidup, mereka selalu berfokus kepada diri mereka. Saya kuliah di Amerika, bangga dengan orang bawa pesawat, bangga ini. Itu fokus kepada diri kita. Jadi mau menemukan tujuan hidup, kita harus tanya kepada Bapa di sorga, kenapa saya ada di sini dan dari sini saya akan kemana? Kita harus temukan di dalam Dia, karena kita berasal dari Dia, untuk Dia, dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Amin. Tapi pagi menjelang siang ini saya rindu hidup kita digerakkan oleh kekekalan. Ini penting. Tujuan itu penting. Fokus itu penting. Saudara lihat kalau itu kaca pembesar, dia fokus. Dia bisa menghadirkan api menyala. Amin. Haleluya.
Ini juga yang fokus. Fokus. Fokus kepada hal yang bernilai kekal. Itu untuk bisa membuat engkau tegar berdiri di bumi ini. Hati-hati saudara. Banyak pelayanan dijadikan untuk kepentingan. Banyak kepentingan di bumi ini. Banyak orang tidak fokus. Tapi mari pagi ini kita menemukan kekuatan fokus bahwa hidup untuk kekekalan. Amin. Haleluya. Kehidupan ini bukan hanya yang ada sekarang. Kehidupan di bumi ini hanya gladi bersih dari kehidupan yang sesungguhnya. Saudara ingat, ini hanya gladi bersih. Ini hanya simulasi. Ini hanya sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Ketimbang yang Anda habiskan di sini, Anda akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu sesudah kematian, yaitu di dalam kekekalan. Ingat, waktu kita paling banyak di kekekalan. Mungkin kita hidup di dunia ini hanya 100 tahun, tapi ingat, di kekekalan tidak ada tahunnya. Kekal berarti selama-lamanya. Amin. Ingat, waktu kita paling banyak di kekekalan. Tidak kebetulan orang ada di surga. Tidak kebetulan orang ada di neraka. Itu keputusan yang kita buat. Banyak orang dalam gereja mati masuk neraka. Karena apa? Salah fokus. Ingat, waktu kita paling banyak kita hidup dalam kekekalan. Amin. Bumi adalah daerah persiapan. Persiapan saja di bumi. Jangan peluk dia kuat-kuat. Hanya persekolahan, prasekolah, uji coba bagi kehidupan Anda di kekekalan. Inilah langkah latihan sebelum permainan yang sesungguhnya. Putaran pemanasan. Ini hanya pemanasan. Karena permainan yang sesungguhnya akan dimulai. Kita hidup di dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Anda bisa hidup paling lama 100 tahun di bumi ini, tetapi Anda akan hidup selamanya dalam kekekalan. Waktu Anda di bumi seperti dikatakan oleh Sir Thomas Browne, hanyalah tanda gunung kecil dalam kekekalan. Anda diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Amin. Mantap tidak? Selama-lamanya. Haleluya. Amin. Banyak orang ingin hidup terus disertani. Dia jaga diri dengan berbagai model, tapi akhirnya dia meninggal. Haleluya. Dia peluk semua jabatan. Dia makan semua uang. Dan dia tidak tahu. Fokusnya salah. Fokusnya hanya materi. Fokusnya hanya kami banyak. Fokusnya hanya korupsi. Orang punya dia makan habis. Hidup digerakkan oleh materialisme. Tapi pagi ini mari hidup kita digerakkan oleh kekekalan. Bahwa di balik hidup ini ada hidup. Suka tidak suka kau akan mati besok. Dan ingat, ini hanya persiapan di bumi. Ini hanya sementara. Kita akan hidup di tempat yang selamanya. Kehidupan yang sesungguhnya akan hadir. Amin. Alkitab berkata, Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Anda memiliki suatu naluri bawaan merindukan kekekalan. Kita punya naluri bawaan. Siapapun kita pasti percaya bahwa kita punya kekekalan dalam diri kita. Oleh karena itu Allah melenceng Anda menurut gambarnya untuk hidup kekal. Sekalipun kita tahu bahwa semuanya orang akan meninggal, kematian selalu tidak wajar dan tidak adil. Alasannya mengapa kita merasa bahwa seharusnya kita hidup selamanya adalah karena Allah melengkapi otak kita dengan keinginan tersebut. Kenapa banyak orang, saya ingin mau hidup lebih lama lagi. Allah merancang itu dalam hati kita. Karena ada kekekalan dalam hati kita. Amin. Tadi pengkhotbah katakan ada kekekalan dalam hati kita, tapi banyak orang tidak tahu. Itu yang jadi masalah. Banyak orang hanya tahu keindahan dunia ini. Banyak orang tahu hanya popularitas. Banyak orang hanya tahu nama baik jabatan. Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya ada yang bernilai kekal. Dan ada yang bernilai kekal dalam diri saudara. Itu hanya dua tempat, surga dan neraka. Dan kita putuskan pagi ini. Besok alamat saya di mana? Amin. Sudah putuskan. Haleluya. Suatu hari jantung Anda akan berhenti berdetak.
Amin. Haleluya. Jam dinding dalam tubuh Anda akan berhenti. Seperti jam itu. Dia akan berhenti. Tidak masalah. Karena ini hanya persiapan. Kita akan ke kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Tidak masalah. Mau berhenti hari ini kita tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah, berhenti dalam fokus apa? Itu yang jadi persoalan. Kalau engkau berfokus dalam kegagalan, maka engkau akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Amin. Itu merupakan akhir dari tubuh waktu Anda di bumi, tetapi bukan akhir dari diri Anda. Tubuh dunia Anda hanyalah kediaman sementara bagi roh Anda. Alkitab menyebut tubuh dunia sebagai kemah, tetapi menunjuk kepada tubuh depan sebagai sebuah rumah. Amin. Alkitab berkata, jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyiapkan tempat kediaman di sorga. Amin. Haleluya. Sementara kehidupan di bumi ini menawarkan banyak pilihan, kegagalan menawarkan hanya dua pilihan, sorga dan neraka. Amin. Banyak pilihan, amin anak muda, amin. Indah sekali tidak, amin. Dunia ini banyak pilihan, tapi kegagalan menawarkan sorga atau neraka. Besok ada di mana? Amin. Hubungan dengan Allah di bumi akan menentukan hubungan Anda dengannya di kekekalan. Saudara perhatikan kata kunci. Sejauh mana hubunganmu dengan Allah di bumi ini, itu akan lanjut ke kehidupan yang lain. Itu akan lanjut. Kalau kau lebih banyak berhubungan dengan dunia ini, maka saya tidak tahu alamatmu ada di mana. Dan kalau engkau mulai membangun hubungan dengan Bapa di surga mulai hari ini, di waktu-waktu persiapan ini, datang ke ibadah, tidak jenuh-jenuh, tetap jaga hati kesetiaan. Engkau menjaga dirimu, dan saya percaya hubungan itu akan berlanjut kepada kekekalan di surga. Haleluya. Amin. Jika Anda belajar untuk mengasihi, mempercayai Allah Yesus, Anda akan diundang untuk menghabiskan kekekalan bersama Dia. Sebaliknya, jika Anda menolak kasih pengampunan dan keselamatannya, Anda akan menghabiskan kekekalan terpisah dari Allah selamanya. Haleluya. Amin. Kita lihat terus ya. Apabila Anda sepenuhnya memahami bahwa kehidupan di bumi hanya sekarang, hanyalah persiapan menghadapi kegagalan, Anda akan mulai hidup dengan berbeda. Amin. Kenapa engkau tidak berbeda? Karena engkau tidak digerakkan oleh kegagalan. Haleluya. Banyak orang hidup akan berbeda. Dia akan putuskan bahwa hari ini saya akan berbeda dari dunia yang modern. Kenapa? Karena fokus kepada kegagalan. Kenapa orang tidak berubah? Karena dunia ini banyak pilihan. Tapi kalau hari ini engkau mengambil satu keputusan bahwa surga akan menjadi rumah saya, maka nilai-nilai hidupmu akan berubah. Akan berubah. Haleluya. Amin. Kita harus berbeda karena kegagalan. Kita tidak bersama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Menjadi satu anggota gereja itu bukan ukuran. Kekristenan adalah gaya hidup. Amin. Haleluya. Karena engkau digerakkan oleh kekekalan, maka gaya hidupmu juga akan berubah. Haleluya. Biar orang hina kita tak puji Tuhan. Berbeda. Karena surga. Amin. Haleluya. Biar orang ganggu kita juga karena surga. Saya tidak akan sentuh dosa. Kita akan berubah. Nilai-nilai hidup kita akan berubah. Karena apa? Fokus kepada kekekalan. Hati-hati saudara. Banyak orang gugur hari-hari ini. Amin. Pendeta juga hancur. Haleluya. Pendeta juga pencuri uang di gereja. Haleluya. Banyak pendeta materialistik. Bangun gereja untuk apa? Cari keuntungan. Tidak takut. Tidak peduli itu ada di mana. Tetapi intinya bahwa hidupmu kalau digerakkan oleh kekekalan, saya percaya engkau punya gaya hidup beda. Beda 100%. Engkau akan seperti Paulus, hidup seperti apa adanya. Haleluya. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Karena Rasul Paulus digerakkan oleh kekekalan. Aku telah melakukan pertandingan dan sampai kepada garis finish. Bagimu tersedia mahkota kehidupan.
mimbar ini tetap dalam pertandingan. Kayak orang mau main bola, dia kaki sudah selewat karena orang Korea, tapi dia ingin mau berdiri main. Kita harus begitu. Biar orang kasih luka kita tetap jalan, dalam luka-luka tetap berjuang sampai finish. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh kekekalan. Amin. Haleluya. Hati-hati saudara, fokus menentukan arah hidup. Engkau digerakkan oleh apa? Tadi saya sudah katakan, di dunia ini banyak pilihan, tapi kehidupan kekal hanya 2 pilihan: surga dan neraka. Amin. Apa yang kau putuskan hari ini itu akan terjadi ke depan. Haleluya. Saya percaya kita akan berbeda apabila kita digerakkan oleh kekekalan. Dan kalau Anda tidak digerakkan oleh kekekalan, hidupmu tetap sama. Sama. Yang 1000 kali masuk gereja juga tetap sama. Suka cerita orang, fokus kepada kekurangan orang, suka iri hati, dengki. Amin. Orang lain diberkati, dia iri hati. Nah, itu hidup tidak berubah. Karena apa? Fokus kepada dunia ini. Tapi kalau kita fokus kepada kekekalan, kita beda. Beda. Sering orang bilang, kau bodoh, kenapa kau tidak balas? Tidak. Karena saya hanya persiapan di bumi ini, hanya geladi bersih. Saya punya tempat akan saya hidup selamanya ada. Amin. Saya mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Jangan peluk semua. Amin. Peluk orang punya suami, peluk orang punya istri, peluk orang punya uang, peluk orang punya tanah, peluk semua. Akhirnya hidup di neraka. Amin. Haleluya. Jangan takut untuk neraka, karena neraka benar-benar nyata, surga benar-benar nyata. Amin. Haleluya. Biarlah pagi ini kita digerakkan oleh kekekalan. Amin. Karena dalam diri kita ada hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Kehidupan adalah persiapan untuk berikutnya. Ketika Anda hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, nilai-nilai Anda berubah. Amin. Anda menggunakan waktu dan uang Anda secara bijak. Anda lebih menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran. Populer, pendeta selebritis. Terlalu banyak sampai punya pesawat jet pribadi. Tidak tahu nanti ada di surga atau neraka. Haleluya. Bupati populer, presiden populer. Nah, kita tidak perlu populer. Amin. Haleluya. Amin. Kepopuleran, ingat, kita karena kekekalan, kita lebih banyak hubungan saya dengan Bapa di surga. Amin. Apabila kita punya hubungan dengan Bapa di surga baik, dia akan menghasilkan karakter dalam hidup kita. Haleluya. Dengan siapa engkau berhubungan, hidupmu akan menuju ke situ. Haleluya. Daripada kepopuleran dan kekayaan, prestasi bahkan kesenangan, prioritas Anda akan tertata ulang. Jadi mari kita tetap fokus. Haleluya. Ketika Anda hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, nilai Anda berubah. Aspek-aspek yang paling merusak dalam kehidupan zaman sekarang adalah pola pikir jangka pendek. Amin. Ingat, punya rumah itu pola pikir jangka pendek. Punya rumah yang bagus, tetangga punya rumah yang bagus, kita iri hati tingkat tinggi, itu pola pikir jangka pendek. Tetangga punya Fortuner, kita iri hati, dia korupsi jadi dia ambil. Tidak perlu iri hati, itu pola pikir jangka pendek. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu iri hati dengan orang punya, karena pola pikir kita jangka panjang untuk hidup selamanya dengan Bapa di surga. Amin. Haleluya. Saudara jangan merusak diri saudara dengan pola pikir jangka pendek. Amin. Untuk dapat menjalani hidup yang maksimal, Anda harus terus-menerus memelihara visi kekekalan. Amin. Saya akan pasti di surga besok. Amin. Orang tawar tolak, biar 100 juta saya tolak. Karena apa? Ada hidup di balik hidup ini. Haleluya. Apapun tawaran dunia ini kita tolak. Anak muda juga apapun tawaran kita tolak. Karena apa? Ada surga. Haleluya. Pikirkan dan nilai kekekalan dalam kehidupan bukan hanya untuk dijalani sekarang. Oke, saya harap sudah tangkap. Namun Allah telah memberikan kepada kita penglihatan sekilas tentang kekekalan dalam firman-Nya. Kita mengetahui bahwa Allah sedang mempersiapkan sebuah rumah kekal bagi kita di surga.
Di surga kita akan dipersatukan kembali dengan saudara kita orang-orang percaya, dibebaskan dari segala penderitaan dan kesusahan, diberi upah atas kesetiaan kita di bumi. Amin. Ada upah yang kita akan terima di surga. Sejauh mana kita setia datang ke gereja, itu Tuhan perhitungkan, ada upah yang kita terima. Amin. Orang pemalas dia tidak akan dapat upah di surga. Dia masuk surga tapi tidak pakai mahkota. Tapi siapa yang setia melayani Tuhan, dia akan punya upah. Haleluya. Kita punya upah di surga. Saudara perhatikan, kesetiaan kita di bumi ditugaskan kembali untuk melakukan pekerjaan yang akan senang kita lakukan. Kita tidak akan berbaring di awan-awan dengan mahkota sambil memainkan harpa. Kita akan hubungan yang tak pernah putus dengan Allah. Amin. Kita ada di awan-awan bermain bersama dengan Yesus, kita akan terbang. Amin. Saudara bisa bayangkan itu, amin. Jadi tiap hari hanya bayangkan, saya akan ketemu dengan Yesus di awan-awan yang bermain selama tinggal yang lain. Amin. Itu membuat hidup kita terfokus. Akhirnya nilai-nilai hidup kita berubah. Karena kita bukan dari dunia ini, kita datang dari surga. Kita juga akan pergi ke surga. Amin. Paulus katakan, kalian bukan berasal dari bumi ini, kalian dari surga. Dari surga. Amin. Dunia dan keindahannya akan pergi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan mendapat mahkota kehidupan. Pertempuran sementara berlangsung. Kita kalahkan setan atau setan kalahkan kita. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Ada Allah memiliki suatu tujuan bagi kehidupan di dunia, tapi tidak berakhir di sini. Rencananya mencakup jauh lebih banyak daripada dekade yang akan kita habiskan di planet ini. Ini bukan sekedar kesempatan seumur hidup. Allah memberi kita suatu kesempatan yang melebihi umur hidup Anda. Kalau kita berkata, rencana Tuhan tetap selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tujuannya tetap kekal. Haleluya. Kita lihat dengan cepat. Satu-satunya saat di mana sebagian besar orang berpikir tentang kekayaan adalah pada saat pemakaman. Soalnya kalau pergi ke duka bagaimana? Hati sedih tidak? Pernah rasa takut pergi ke duka? Amin. Haleluya. Mau melihat kehidupan, pergi ke rumah dulu. Karena aku akan terbaring seperti itu besok di peti. Amin. Cepat atau lambat tanggal sudah ditentukan. Saya juga tanggal saya sudah ditentukan. Amin. Jangan lihat orang punya apapun. Tetap tenang. Cukup dengan apa yang ada. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan pada saat pemikiran tersebut sering hanya bersifat dangkal dan sentimental disebabkan pada ketidaktahuan. Anda mungkin merasa tidak wajar kalau orang memikirkan kematian, tetapi sebenarnya tidak sehat kalau orang hidup dengan menolak kematian dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak mungkin dielakkan. Jadi kita harus terus memikirkan kematian. Amin. Banyak orang mau pikir kematian apa? Aduh, saya tidak mau pikir kematian, saya mau hidup terus. Tidak, terus pikirkan kematian. Suatu hari saya akan meninggal, tapi saya akan pasti masuk surga. Amin, haleluya. Kematian itu teman dari hidup kita. Tidak usah takut. Justru kematian akan mempercepat kita ketemu dengan Yesus. Paulus dia bilang, kalau saya hidup untuk melayani Tuhan, mati itu lebih untung lagi, karena saya akan berjumpa dengan Yesus. Kenapa? Karena fokusnya jelas. Haleluya. Amin. Sama seperti ke-9 bulan Anda habiskan dalam rahim bukanlah suatu akhir, tapi persiapan untuk menghadapi kehidupan. Demikian juga kehidupan ini merupakan persiapan untuk menghadapi kehidupan berikutnya. Jika Anda memiliki suatu hubungan dengan Allah melalui Yesus, Anda tidak perlu takut kematian. Itulah pintu menuju kekekalan. Amin. Punya hubungan baik dengan Yesus. Amin. Sering orang yang bikin dosa biasa takut. Kalau orang hidup dalam kebenaran, dia tidak takut. Karena kematian merupakan pintu menuju kekekalan. Kematian akan menjadi jam terakhir dari waktu Anda di bumi, tapi bukan akhir dari diri Anda, bukan akhir dari kehidupan Anda. Kematian itu merupakan hari kelahiran Anda ke dalam kehidupan kekal. Amin. Waktu engkau mati, engkau akan lahir baru ke kehidupan yang kekal untuk selamat. Amin. Hari ini ada orang yang meninggal. Hari ini ada orang nafas satu-satu di luar ICU. Sesuatu kalau engkau tidak putuskan, hidupmu tidak akan berubah. Amin. Harus diputus. Hari ini saya digerakkan untuk kekekalan.
makan tidak makan, surga dalam rumah saya. Amin. Saya punya komitmen atas hidup saya bahwa saya tetap bertahan dalam kondisi apapun. Ingat, waktu di bumi hanya sekejap mata, tetapi akibatnya kekal. Amin. 50 tahun ke depan hanya sekejap mata, 40 tahun ke depan hanya sekejap mata, 100 tahun ke depan hanya sekejap mata. Tetapi apa yang engkau jalani di bumi ini itu bernilai kekal, surga atau neraka. Amin. Haleluya. Perbuatan-perbuatan dalam kehidupan ini menentukan nasibmu dalam kehidupan berikutnya. Semua orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Engkau tidak boleh munafik di gereja. Ada banyak orang munafik dalam gereja. Amin. Haleluya. Saya tidak perlu biar satu orang ibadah jalan, tidak masalah. Yang penting jangan munafik di gereja. Dosa adalah dosa. Amin. Guna apa banyak jemaat semua masuk neraka? Haleluya. Dan saya orang tidak kompromi dengan dosa. Dosa adalah dosa. Saya persiapkan, kami suami istri persiapkan orang masuk ke surga, bukan neraka. Amin. Haleluya. Saudara siap? Amin. Nasib Anda kemudian ditentukan oleh hidup Anda hari ini. Lakukan yang terbaik untuk hidup selamanya di surga. Haleluya. Sadar bahwa selamanya kita masih hidup di dunia ini, selama itu pula jauh dari surga tempat Yesus berada. Bertahun-tahun yang lalu ada sebuah slogan populer mendorong orang-orang untuk menjalani hidup setiap hari seolah-olah hari pertama dari sisi hidup Anda. Amin. Coba kalau Yesus bilang sebentar jam 6 saya akan datang, bagaimana persiapannya? Amin. Atau Yesus kasih tahu sebentar jam 6 kau akan mati, bagaimana persiapan Anda? Amin. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu ada satu slogan yang terkenal. Anggaplah bahwa sebentar kau akan meninggal. Bagaimana persiapan? Hidup kita juga seperti itu. Amin. Jangan rasa saya kuat, saya begini, saya bikin seenaknya. Anggap saya beberapa detik ke depan saya bisa mati. Saya dalam siaga. Amin. Haleluya. Dalam posisi siaga. Karena kematian bisa datang kapan saja. Waktu kematian datang, saya sudah siap. Anggap saja hidup akan berakhir besok. Persiapan kita setiap hari seperti itu. Amin. Itu jadi waktu dosa datang mau menangkap kita, kita lari lebih jauh lagi. Karena apa? Kita rasa bahwa hidup kita akan berakhir besok. Amin. Haleluya. Sesungguhnya lebih bijak untuk menjalani hidup setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhir kehidupan Anda. Matthew Henry berkata, seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk menghadapi hari terakhir kita. Ini Matthew Henry berkata, seorang penafsir Alkitab yang luar biasa. Dia bilang kita harus bersiap-siap seperti hidup kita mau akhir sebentar. Amin anak muda, amin. Haleluya. Hati-hati, dunia ini indah. Amin. Pendeta saja jatuh. Amin. Ketua sinode jatuh. Tidak peduli, tidak ada masalah. Pendeta kan semua akan diuji. Kami juga suami istri diuji. Amin. Kita tetap bertahan sampai kepada kekal. Amin. Haleluya. Pertanyaan untuk dipikirkan pagi ini, karena saya diciptakan untuk kekal. Hal-hal apakah yang seharusnya tidak saya lakukan lagi? Amin. Saya tantang saudara pagi ini. Kalau ada masih dosa yang pelihara, tolong lepaskan dosa itu. Karena orang hidup, ingat, Paulus katakan penipu, pencuri, pesina tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia bilang dalam Galatia. Amin. Di sebelah ada hukum Taurat, di sebelah ada kehidupan daging. Paulus bilang, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh. Di tengah saja. Tidak boleh jatuh ke hukum Taurat, tidak boleh jatuh ke kedagingan. Kalau kau jatuh ke kedagingan, engkau pasti masuk neraka. Ingat, ini dia bicara untuk orang percaya di gereja, bukan orang di luar gereja. Amin. Biar kau lama di gereja, belum tentu kau masuk surga. Kecuali hidupmu dipimpin oleh Roh. Paulus katakan kepada Galatia, biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh, maka kau akan matikan perbuatan-perbuatan dan daging. Amin. Haleluya. Ambil keputusan hari ini bahwa ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan. Amin.
Siap ambil keputusan? Haleluya. Jadi saya titipkan satu kalimat kunci, kekekalan. Amin. Dengan kata lain adalah surga harga mati. Amin. Karena ada surga saya tidak ganggu dosa. Karena ada surga, ini sudah saya. Waktu kau fokus ke surga, nilai-nilai hidupmu akan berubah. Amin. Jadi ingat, waktu kau fokus ke surga, engkau tetap bertahan sekalipun kondisinya tidak baik. Amin. Haleluya. Karena surga yang kau lihat. Hati-hati saudara, kalau kau salah fokus, engkau akan jatuh. Waktu Petrus lihat Yesus, dia jalan ke atas air. Itu kekuatan fokus. Tapi waktu dia mulai lihat ombak, dia tenggelam. Tapi kalau hari ini engkau fokus kepada Yesus, sekalipun banyak tantangan, banyak olokan, engkau tetap menemukan rahasia berjalan di atas air. Amin. Sampai kau ketemu dengan Yesus. Ingat, fokus surga. Jangan pernah surga hilang dari otak. Amin. Surga tetap nomor satu. Haleluya. Amin. Dan anggap saja sebentar engkau mau meninggal begitu. Amin. Haleluya. Itu menjadi slogan hidup kita. Itu menjadi gaya hidup kita. Akhirnya kita tidak sembarang, kita tetap hati-hati karena hidup kita digerakkan oleh Kristus. Amin. Ini ringkasan tujuan kita. Tujuan pertama. Ingat, bulan ini saya dapat